Sedikit pengenalan, ini adalah area pelabuhan Pelindo II, di mana kita lihat ada anchorage area di sini, kemudian ada outer bay, dan ada pellet boarding ground, di mana tempat pandu naik ke atas kapal untuk pelayanan pemanduan dan penundaan. Kemudian ada alur kolam, dan kita bisa lihat di sini kolam pelabuhan atau wilayah operasi pelabuhan Tanjung Priok sendiri. Di sini juga kita bisa lihat untuk VTS Monitor View, di mana dilengkapi dengan kamera OCR juga di situ, dilengkapi radar, dan juga ada VTS Station untuk Pelabuhan Tanjung Priok Sektor 2 dan Sektor 1, yang mana itu dibagi antara VTS yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan dan yang dikelola oleh Pelabuhan Indonesia 2. Ini salah satu contoh prasarana yang kita punya. Ada Azimuth Stand Drive atau SDTAC dan Azimuth Tractor Drive atau ATD-TAC. Sedikit menjelaskan bagaimana sih proses bisnis BUP itu. Kita mendapat pelimpahan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk melaksanakan usaha kepelabuhanan, yang mana itu diatur di Undang-Undang 17 tahun 2008, dan dibagi lagi untuk yang di regulator atau di Kementerian Perhubungan, diatur pada PM nomor 35 tahun 2012 tentang otoritas pelabuhan, bagaimana pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, dan PM nomor 36 tahun 2012 tentang kesyahbandaran, perihal keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pelindungan lingkungan maritim. Untuk BUP sendiri, selain adanya pelimpahan pemanduan tersebut, kita juga diatur dengan PM 93 tahun 2014 tentang sarana dan prasarana pemanduan, serta PM 57 tahun 2015 tentang operasi pemanduan dan penundaan kapal. Apa yang diatur pemerintah terkait pelayanan kapal di pelabuhan, bisa kita lihat pada PN 57 tahun 2015, Kementerian Perhubungan atau dalam ini regulator mengatur terkait sertifikasi, pandu, area pemanduan, service ship dimension atau ukuran kapal, dan berapa yang harus melayani. Kemudian pada PM 93 dia mengatur juga terkait sarana dan prasarana antara lain horsepower kapal tunda, jumlah kapal tunda yang melayani, minimum sarana yang mendukung, kemudian berapa kru yang wajib di atas kapal, terkait pengepilan juga, serta prasarana pemanduan atau pilot accommodation. Untuk PM35 sendiri mengatur tentang pilot license, kemudian tug clearance, dan juga kru untuk tugboat, serta SOP atau standar yang digunakan untuk operasinya. Dan disertai juga tentang penarikan pajak PNBP atau penerimaan negara bukan pajak yang nanti kita share atau kita bayarkan kepada pemerintah sesuai dengan pelayanan yang kita lakukan. Selain itu juga ada standar perhitungan atau formulasi untuk pengenaan tarif jasa kepelabuhanan atau jasa pelayanan kapal. Kemudian ini adalah salah satu contoh di PM 93 tahun 2014, di mana di situ menyebutkan dan mengatur bahwa panjang kapal 70 meter sampai dengan 150 meter menggunakan paling sedikit satu unit kapal tunda dengan jumlah daya paling rendah 2.000 horsepower, dan seterusnya. Teman-teman atau rekan-rekan bisa download juga di Google tentang PM 93 tahun 2014, PM 57, maupun tentang otoritas atau regulator yang ada di situ. Kemudian, bagaimana sih end-to-end business process di IPC? Saat ini, pelayanan yang dilakukan oleh IPC dimulai dari permintaan pengguna jasa, yang mana kita dukung dengan aplikasi yang bernama Vessel Management System atau VMS. Kemudian, bagian kami yang bernama PPSA atau Perencanaan dan Pengendalian, di situ memvalidasi dan menyetujui service request yang disampaikan oleh shipping agent atau agen pelayaran. Selanjutnya, kami melakukan perencanaan, penjadwalan, dan deployment juga. Perencanaan dan penjadwalan ini pasti kita tentukan juga atau kita sesuaikan dengan jumlah resource yang tersedia dan regulasi yang mengatur terkait pelayanan tersebut. Kemudian ada order dispatching, di mana pandu, tunda, ataupun motor pandu mendapat surat perintah kerja untuk melayani kapal-kapal yang akan memasuki area pelabuhan Indonesia 2.
Kemudian ada order executing, di mana di situ adalah operasi, pemanduan, dan penundaan itu sendiri, dan kemudian billing setelah selesai melakukan operasi pelayanan kapal. Di situ kita dari service request ada VMS sebagai order management system kita, kemudian ada marine operating system, di mana di situ melakukan otomasi perencanaan dan penjadwalan kapal serta deployment-nya, dan billing system juga. Dan dimonitor juga dengan vessel traffic system yang membantu mengatur lalu lintas keluar masuknya kapal di pelabuhan. Platform-platform kami atau di BOP Pelindo 2 juga terintegrasi dengan INAPORTNet, yang mana merupakan platform kepelabuhanan dari Kementerian Perhubungan. Kemudian saya sedikit menjelaskan tentang apa itu definisi smart ports. Kadang sekarang kita bisa lihat Indonesia itu seperti gagap digitalisasi. Cuma apa itu digitalisasi? Sedikit saya terangkan. Sebenarnya teknologi itu adalah enable dari bagaimana kita membangun intelligent infrastructure. Kita bisa data sharing dan connectivity sharing. Dan kita juga bisa membantu para pekerja untuk meningkatkan atau mengoptimasi pola operasi, ketangguhan maupun menambah garansi dari keamanan dan keselamatan serta lingkungan yang friendly untuk aktivitas pelabuhan itu sendiri. Jadi di sini kita lihat bahwa digitalisasi itu sebenarnya hanya enabler seperti IoT, blockchain, big data, cloud computing, simulation, ataupun AR ya. Dari situ, dengan berdasarkan teknologi untuk membuat atau menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. Apa saja masalah yang dapat diselesaikan dengan digitalisasi? Di sini kita bisa lihat domain kepelabuhan, dan itu ada operation, ada environment, ada energy, ada safety and security. Untuk operation kita bisa automasi prosesnya, bisa dengan intelligent infrastructure, didukung juga dengan mungkin business support decision making, kemudian environment management system, emission and pollution control, serta waste management, dan juga water management. Untuk energi, kita juga bisa enhance energy consumption, productivity, and use renewables, serta energy management. Dan untuk segi safety-nya, kita juga bisa meningkatkan safety and security management system dan integrated monitoring and optimization system. Jadi, menurut saya, digitalisasi itu akan percuma tanpa ada simplifikasi proses yang kita jalankan di situ, atau tidak ada proses yang kita bisa enhance baik dari segi efisiensi maupun efektivitas prosesnya. Next, kita akan masuk ke metodologi. Bagaimana sih metodologi digitalisasi di Pelindo 2? Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil kajian dari ANGTAD di tahun 2017. Di situ menyebutkan bahwa rata-rata waiting time di Tanjung Priok kurang lebih sekitar 2,4 jam. Kemudian Drury menyebutkan juga bahwa dari sudut pandang customer, yang mereka harapkan adalah clarify of price and surcharge, transit times, dan reliability. Hal itu sebanding dengan data operasional yang ada di Tanjung Priok pada tahun 2017, bahwa di situ masih terjadi inefisiensi pergerakan kapal tunda, yang mana inefisiensi itu terdapat pada pengurangan atau konsumsi bahan bakar kapal tunda itu sendiri, kemudian juga berimpact kepada maintenance kapal tunda maupun motor pandu yang kita gunakan untuk pelayanan kapal. Apa yang kita dapat dari lack of atau inefisiensi yang terjadi di pelabuhan? Kita menemukan bahwa di situ ada lack of an electronic lock of all pilot and tugboats. Jadi tidak ada asosiasi atau hubungan antara kapal tunda dan pandu
untuk pelayanan pemanduan itu sendiri. Kemudian kita perlu meningkatkan untuk deployment atau resource deployment juga. Hal ini dalam perencanaan pelayanan kapal. Kemudian kita enhance fleet visibility. Kita tidak tahu di mana kapal tunda itu sebenarnya berada. Kemudian kita enhance workflow antara resource ordering, planning, dan billing. Kita melakukan simplifikasi dari order management sampai dengan billing. Yang pastinya yang kita harapkan bisa meningkatkan akurasi billing dan kepercayaan dari pengguna jasa ke IPC atau Pelindo 2 itu semakin meningkat. Kemudian kita mendefine atau menentukan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah atau gap yang terjadi di operasional pelayanan kapal itu sendiri. Kita bagi jadi 3 strategic inisiatif. Yang pertama, sea-based operation, di mana itu ada vessel traffic system, pilotage, launch boats atau motor pandu, kapal tunda, ataupun mooring dan pengambilan. Kemudian ada shore-based operation, yang mana itu lebih ke administrasi pelayanan kapal itu sendiri, proses administrasi dari resource management atau per request order, dari perencanaan, dan dispatching atau radio operator. Kemudian juga kita lakukan change management, antara lain kita melakukan sosialisasi, kita membuat user journey analysis, kita membuat training kit, dan juga training and people development untuk meningkatkan skill ataupun kemampuan dari resource yang ada untuk pelayanan kapal. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mengumpulkan ide atau ideasi brainstorming untuk menentukan solusi yang terbaik di proses pelayanan kapal itu sendiri. Mungkin teman-teman sering lihat muka-muka ini, muka-muka yang sering muncul di FTV ya. Kemudian next, ini adalah strategi Pelindo untuk menjadi world class port atau digital port vision-nya IPC, antara lain kontainer, non-kontainer, dan marine. Saat ini kita fokus di marine, yaitu memberikan pelayanan yang cepat, meningkatkan availability dan capability-nya. Serta di situ ada proses otomasi untuk meningkatkan efisiensi, serta menurunkan inefisiensi. Bagaimana kita memprioritaskan program-program yang ada di IPC? Jadi suatu proyek itu atau ide inisiatif itu kita turunkan lagi menjadi program, kemudian proyek. Bagaimana kita memprioritaskan? Kita lihat dari maturity factor. Maturity factor itu kita lihat lagi, kita bagi dengan people, proses, infrastructure-nya, equipment-nya, dari sisi IT, kemudian business partner change management, legal and regulatory change management, serta internal change management. Kemudian kita lihat juga dari impact factor. Impact factor yang kita ambil adalah performance, cost, ataupun safety. Jadi digitalisasi itu bukan semata-mata kita deliver suatu aplikasi dan selesai. Kita harus benar-benar menganalisa kekurangan apa yang terjadi di proses bisnis itu dan bagaimana cara kita mendelivernya. Tentunya dengan adanya prioritisasi tersebut. Dari situ kita mapping bahwa kita temukan nomor 1 dan nomor 2 ya. Di situ ada Marine Operating System and Operation Optimization dan Pilot Management Framework and System yang berhubungan erat dengan proses pelayanan atau berhubungan langsung dengan proses pelayanan kapal itu sendiri. Sehingga apa yang akan kita kerjakan, solusi yang akan kita buat itu dapat memberikan impact langsung kepada operasi yang akan dijalankan. Selain itu, kita juga melakukan assessment dengan assessment form yang kita pakai adalah form dari IMCA atau Common Marine Inspection Document untuk small boat. Teman-teman juga bisa lihat ini di Google atau bisa browsing terkait detailnya. Kemudian proses prioritasi menghasilkan hal-hal berikut ini kita lakukan di tahun 2016. Akhirnya
Yang pertama akan kita lakukan adalah membuat atau menyusun solusi untuk yang kita sebut dengan Marine Operating System and Operation Optimization, yang dimana itu uh, mendapat yang dimana itu secara analisa kita dapat lihat maturity score dan business impact-nya termasuk besar. Dan juga poin nomor 5, maintenance framework and system docking and PPS juga. Di situ juga dari maturity score dan business impact score-nya besar. Setelah kita prioritaskan, kita juga perlu untuk mengidentifikasi terkait investasi atau saving opportunities yang kita dapat dari hasil pengembangan solution yang kita lakukan. Ini salah satu contoh identifikasi bisnis untuk Marine Operating System. Di mana untuk investasi sendiri kita bisa lihat ini secara garis besar, ada software, VMT, Android, dan iOS, serta server yang kita butuhkan. Terus juga ada additional yearly operational cost atau OPEX-nya. Di situ ada material, maintenance, insurance, serta depresiasi. Kemudian saving opportunity apa yang mungkin kita dapatkan dari solusi itu. Yang kita dapatkan antara lain adalah fuel cost reduction. Jadi kita dapat mengurangi excess transport distance atau excess brake horsepower yang digunakan untuk kapal-kapal tunda, di mana kadang kapal-kapal 100 sampai 150 meter yang mandatorinya satu kapal tunda dengan 1.200 horsepower misalnya, ternyata dilayani dengan dua kapal tunda dengan 3.600 horsepower. Kita bisa otomasi itu dan kita bisa efisiensi itu. Kemudian ada additional charter income, yang mana dengan berkurangnya excess brake horsepower di situ, kita dapat saving kapal tunda untuk disewakan. Kemudian juga ada accident claim cost reduction, di mana dengan adanya otomasi, kita memasukkan constraint-constraint terkait pola pelayanan, standar operasi, maupun petunjuk teknis tentang pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di suatu pelabuhan, kita harapkan dapat mendorong juga peningkatan dari segi safety-nya. Kemudian di situ kita susun juga terkait visibility analysis, di mana kita bisa dapatkan payback period-nya, NPV-nya, juga IRR-nya. Next, kemudian di teknologi selection, ini adalah journey proses pelayanan kapal sendiri. Apa sih key challenge dan opportunities kita? Key challenge-nya adalah antara lain lack of transparency, di mana di situ terdapat inefficient communication, kemudian lack of real-time information. Kita tidak dapat mendapatkan informasi-informasi secara real-time. Informasi itu kita sering dapat batching. Kemudian ada fragmented channel and system. Kemudian ada rigid system and process. Di situ adanya banyaknya hard copy dokumen yang perlu direview dan perlu di-approve. Dan data atau hasil operasi kita perlu re-entry lagi agar bisa masuk ke sistem. Di mana itu memerlukan effort yang lebih banyak dan memerlukan waktu yang lebih banyak juga. Kemudian adanya lack of trust and accountability, di mana kita mendapatkan kurang percayanya pengguna jasa terkait pelayanan yang kita lakukan. Kemudian opportunity-nya apa dari hasil digitalisasi itu? Yang pertama adalah single source of truth. Di situ kita mendapatkan real-time information. Single platform yang fleksibel dan intelijen dan dapat digunakan oleh semua pihak, dari pihak pengguna jasa, pihak regulator, ataupun pihak internal kita sendiri. Kemudian kita punya digitizing process experience. Di situ ada digital documents, single database, and single data production, di mana itu mengurangi dispute antara data yang dimiliki oleh pengguna jasa ataupun data yang dimiliki oleh internal kami. Kemudian, creating trust among parties in the ecosystem.
Kita menciptakan capability untuk berkolaborasi, untuk kolaborasi terhadap layanan itu sendiri, dan membuka kesempatan bagi pengguna jasa untuk mengevaluasi pelayanan yang telah kita lakukan. Secara konseptual desain sekarang, apa sih SIP Service Digital Ecosystem? Ini adalah yang kita susun di IPC, di mana pada saat kapal berada di 30 nautical mile mendekati pelabuhan, kita sudah detect dengan VTS atau ICE posisi kapalnya, dan kita tracking serta tracing kapal tersebut, dan kita cek apakah di situ sudah ada customer request untuk operasi kapal tersebut. Kalau sudah ada, kemudian kita dapat melakukan auto schedule dan deployment system untuk melayani kapal tersebut, melakukan perencanaan, kita mengirimkan order para rencana pelayanan itu terhadap resource-resource pemanduan seperti pandu, kapal tunda, dan motor pandu. Kemudian realisasinya kita ada timestamp execution yang mana ini real time, yang dapat langsung kita proses menjadi billing atau kami sebut proses 2A1, billing calculation. Jadi kita lebih banyak di mengelaborasi proses dari pengajuan sampai dengan billing, end-to-end proses itu tersendiri. Dengan beberapa aplikasi seperti Vessel Traffic Service, Inaportnet yang terintegrasi dengan Vessel Management System, atau Vessel Management System ada platform untuk order management di Pelabuhan Indonesia 2. Mungkin di Pelindo 3 kita bisa dengar terkait anjungan, itu mirip juga. Dan ada MOS, Marine Operating System, itu adalah sistem otomasi kita, sistem auto schedule kita. Kemudian MOS juga berperan untuk mencatat secara real time layanan yang telah kita lakukan. Kemudian real time billing, kita ada IBS yang tersandar antara Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Kemudian saya akan sedikit sharing terkait project framework dan structure. Ini mungkin bagi yang sudah terbiasa akan terdengar mudah. Cuma ini sebenarnya konsep atau pola pikir yang perlu kita tanamkan mulai dari sekarang untuk case apapun itu. Bagaimana sih project life cycle itu? Jadi project life cycle itu dimulai dari project proposition, atau kita mengetahui kelemahan yang kita punya terlebih dahulu. Kemudian proses itu disetujui, kita memulai project, mengorganisasi dan menyiapkan projectnya, mengimplementasikannya, dan memonitornya, serta melakukan closing project tersebut. Dan kita kembalikan ke operasional atau rutinitasnya. Jadi, project ini terdiri antara lain project sponsor, project owner, project manager, ataupun project team member yang berperan aktif atau berkolaborasi untuk melaksanakan suatu kegiatan di situ. Ini adalah salah satu contoh, mungkin dapat saya gambarkan juga dengan contoh case MOS di Tanjung Priok, di mana untuk inisiasi, tadi sudah disebutkan bahwa di situ ada lack of electronic log, ada poor optimization, ada lack of fleet visibility, dan juga lack of workflow. Bagaimana kita menentukan bahwa itu terjadi inefisiensi? Kita mapping dan analisa pergerakan kapal-kapal tunda. Kapan kapal tunda itu melayani dari dalam kolam keluar, ataupun kapan tunda itu melayani dari luar kolam memasuki kolam pelabuhan. Akhirnya kita temukan gap di situ atau inefektivitas di situ. Dan project biasanya diinisiasi oleh project sponsor atau funders. Dan kemudian proses ini juga bisa dilakukan dari bottom up atau dari ide seorang project team, kemudian disampaikan dan disetujui untuk pelaksanaannya. Biasanya project itu dimulai informal, ya, kita sharing, ideation, habis itu kita tuangkan dengan dari dalam project charter. Yang kita perlu pastikan dalam melakukan suatu project adalah
memastikan bahwa resource itu tersedia. Kita harus bisa menganalisa resource yang kita butuhkan, antara lain berapa orang yang kita butuhkan, tim apa saja yang bisa terlibat di situ, berapa budget yang kita butuhkan, berapa waktu yang kita butuhkan. Di situ ini salah satu contoh project structure di FEC. Kemudian project planning itu biasanya ditandai dengan adanya project charter, suatu dokumen yang dimana itu berisi tujuan suatu project itu dikerjakan, asumsi-asumsi, ruang lingkup pengerjaan suatu project, terus tim yang terlibat, antara lain project sponsor, project owner, project manager, ataupun koordinator dan project team yang terlibat. Di situ juga dapat dicantumkan resource, dalam hal ini budget yang digunakan, serta timeline yang dibutuhkan. Bagaimana sih kita bisa memplanning suatu project? Biasanya ada tools yang mudah, atau kita bisa menggunakan work breakdown structure ya. Di situ kita biasa mapping dari high level dulu, kita breakdown sampai ke detail-detailnya. Jadi misal, contohnya kita mau bangun rumah, proses yang kita lakukan adalah apa? A, beli tanah, B, beli bahan bangunan, dan C, melaksanakan bangunannya. Dari A itu, apalagi sub detailnya. Misal beli tanah, kita harus ketemu pembelinya, ketemu penjualnya, ketemu dengan bank untuk pembayarannya, serta untuk pembeli bahan material kita harus ke toko bangunan, listing bahan-bahan yang diperlukan, dan segala macam. Itu adalah untuk mempermudah kita bagaimana kita melaksanakan suatu pekerjaan. Dan ini hanya tidak, menurut saya, penting bukan hanya di suatu proyek, cuma di kehidupan sehari-hari pun kita sudah mulai berpikir terstruktur ya, dari segi planning sampai dengan eksekusinya. Kemudian ada juga project risk management. Dalam hal ini kita dapat dibantu dengan tools ini, kita dibantu untuk mengetahui resiko-resiko yang akan terjadi ke depannya pada saat kita melakukan sesuatu. Dan kita sudah dapat meminimalisir agar risiko itu tidak berdampak banyak terhadap suatu pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian kita juga harus mapping terkait communication management, di mana di situ banyak stakeholder yang terlibat, antara project owner, sponsor, sampai dengan tim member yang melaksanakan atau tim teknisnya. Ini salah satu contohnya, kita ada mapping berdasarkan yang siapa yang menyetujui, yang bertanggung jawab, ataupun yang mengeksekusi. Sebenarnya mungkin sering juga dengar metode RACI, itu juga bisa dipakai. Siapa yang bertanggung jawab, accountable-nya, siapa yang consulted-nya kepada siapa, dan inform-nya kepada siapa. Jadi banyak tools atau metodologi yang kita gunakan untuk communication management ini. Nah, untuk project execution-nya ini mungkin kita udah tahu bahwa semua rencana itu kadang beda dengan realitasnya. Disitulah peran kita untuk mengontrol timeline atau kontrol scope pada saat pekerjaan itu berjalan. Kita bisa melakukan crashing, di mana kita bisa memendekkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan atau task, atau bisa fast tracking, di mana kita bisa berjalan paralel antara task yang sebelumnya dengan task sesudahnya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mengatur ritme atau pekerjaan dalam menjalankan suatu proyek. Kemudian project closure atau project closing. Ini juga penting, di mana dengan adanya project closing ini, kita dapat mengetahui apakah pekerjaan itu ditutup dengan benar-benar selesai, ditutup dengan adanya catatan, atau ditutup dengan ketidakberhasilan. Di situ kita juga dapat mendapatkan lesson learn lah, pelajaran berharga dari pekerjaan-pekerjaan yang telah kita lakukan. Di sini ada useful checklist juga untuk mendapatkan final project acceptance, produce project close out report, review all stage on the project,
document the lesson learned, as if project documentation, serta shutdown project facilities. Kemudian bagian akhir beberapa contoh aplikasi yang telah kita develop di IPC. Ini adalah aplikasi MOS atau Marine Operating System, yang mana pelayanan kapal di pelabuhan itu harusnya mempunyai pandu yang mempunyai kualifikasi tinggi, punya skill, kemudian tunda juga reliability serta availability-nya tinggi, yang kemudian kita harapkan dapat meningkatkan safety, reliability ataupun efisiensi itu tersendiri, serta akurasi dan visibilitasnya. Kita turunkan ide itu antara gap yang terjadi di operasi atau inefisiensi atau efektivitas yang terjadi di operasi, kita mapping lagi proses dari awal sampai dengan terakhir. Ini adalah contoh proses yang kita mapping. Ada SIMQ, ada shipping line agents juga yang terlibat di situ. Kemudian validasi PPKB. PPKB itu adalah permintaan pelayanan kapal dan barang. Kemudian kita mapping untuk cek pellet availability, bagaimana yang sekarang dilakukan, sebelumnya dilakukan. Kedepannya akan kita lakukan seperti apa, kita otomasi seperti apa, parameternya apa saja. Untuk pellet boat juga seperti itu, untuk kapal tunda juga seperti itu. Saat ini bagaimana prosesnya. Kemudian untuk komunikasi, pola komunikasi sekarang baik radio kah, atau manual kah, atau kertas kah, itu kita juga mapping. Agar kedepannya kita mendapatkan solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah atau efisiensi dan inefektivitas yang ada di pelayanan kapal itu sendiri. Ini adalah salah satu contoh functionalities yang ada di Marine Operating System. Yang pertama adalah resource optimizing, di mana secara otomatis akan memberikan saran terkait pekerjaan yang atau kapal-kapal tunda atau resource kita harusnya melayani pekerjaan yang mana atau permintaan pelayanan kapal yang mana. Dilihat dari availability-nya, lokasinya, dan kemudian jumlah kapal tunda yang dipersyaratkan, sertifikasi pellet, dan peraturan lain, atau mungkin petunjuk teknis, SOP di pelabuhan itu sendiri. Kemudian kita juga melakukan estimasi sebenarnya berapa lama sih pada proses itu dilakukan, best practice-nya. Dan untuk resource optimizing ini juga business rule kita setting agar bisa dikonfigurasi kapanpun. Jadi pada saat ada revisi atau perubahan SOP, petunjuk teknis, kita bisa langsung sesuaikan ke dalam solusi ini. Kemudian order dispatching. Order dispatching ini secara otomatis akan menentukan kapal tunda, pandu, ataupun motor pandu, dan kita informasikan kepada resource-resource tersebut. Antara lain informasinya adalah informasi kapal yang akan dilayani, seperti nama kapalnya, tipe kapalnya, panjangnya, GRT, dan segala macam. Kemudian posisinya, posisi awal dari mana, dan akan tambatnya di mana atau labuhnya di mana. Dan juga ada work order time atau waktu pelayanan yang sudah kita tentukan atau kita tetapkan. Kemudian ada execution logging, di mana di sini adalah pencatatan pelayanan kapal, pencatatan proses operasi yang dilakukan oleh pandu, kapal tunda, ataupun motor pandu. Untuk tunda sendiri, ada order receipt atau pelayanan itu diterima, kemudian bergerak ke kapal, sampai di kapal, memulai penundaan dan selesai penundaan. Sementara untuk motor pandu, ada penjemputan ataupun mengantar pandu. Jadi proses ini kita lakukan real time dengan timestamp otomatis pada handheld masing-masing resource. Kemudian ada free movement logging, kita juga mencatat pergerakan kapal-kapal tunda di luar proses pelayanan. Mungkin dia berpindah dari pangkalan A ke pangkalan B, dan sebagainya.
Kemudian kita juga ada modul monitoring dan controlling, di mana itu adalah satu dashboard satu dashboard di mana planner atau manajemen dapat mengetahui proses yang sedang berjalan, tahapan prosesnya, status prosesnya, lokasi sekarang, eh, dan kemudian ada billing datanya udah ready atau belum, serta kita juga dapat melihat abnormalities yang terjadi, misalnya ada job cancel, ada job delay, atau vessel delay, yang selanjutnya dapat dilakukan overwriting oleh planner untuk menyesuaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kemudian ada modul juga reporting, secara otomatis mengenerate laporan dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang terkait. Laporan-laporan itu juga sesuai dengan KPI kami, antara lain dari production per resource, per tunda, ataupun per pandu, waiting time juga, lama penundaan, lama pemanduan, pallet transfer time, sama resource productivity. Ada accident, operasional, gangguan operasi, job delay, ataupun job cancel. Ini adalah gambaran terkait infrastrukturnya, mungkin agak cepat di sini. Jadi, MOS itu untuk user, pilot dan pilot boat, serta kapal tunda diberikan mobil konsol atau handheld. Dan untuk command center, ada personal komputer yang kemudian secara klien ditampilkan dengan web browser dengan koneksi internet ataupun LAN HTTP. Jadi Marine Operating System ini sendiri terintegrasi juga dengan SIMOP atau Sistem Informasi Pelabuhan Pelindo 1, 2, 3, 4. Dalam hal ini kita fokus di Pelindo 2, ada juga VTS dan billing engine-nya. Sebenarnya secara gambaran umumnya, shipping agent meminta pelayanan. Kemudian dari pelayanan tersebut, secara sistem akan menganalisa berapa panjang kapalnya, berapa seharusnya kapal tunda yang melayani, pandu siapa yang seharusnya melayani, dan lokasi di mana. Sistem akan otomatis menentukan waktu pelayanan dan resource untuk melayani kapal tersebut. Kemudian untuk prosesnya, pandu, kapal tunda, atau pilot boat yang bekerja melayani pelayanan kapal tersebut dapat mencatat secara otomatis proses-prosesnya, yang kemudian kembali juga langsung kita generate menjadi billing sesuai dengan hasil operasi tersebut. Ini adalah salah satu contoh dashboard untuk planner, dan kemudian tampilan yang ada di kapal tunda ataupun pandu. Jadi planner mengirim job order atau secara otomatis mengirim job order kepada resource, kemudian resource melakukan realisasi, baik misal itu move, arrest, start, end, kemudian dikembalikan kepada sistem yang selanjutnya akan di-generate menjadi nota atau tagihan. Apakah impact-nya kita develop MOS atau solution tersebut terhadap operasi pelayanan kapal itu sendiri? Sebelumnya di slide awal tadi sudah kami sampaikan bahwa waiting time sebelum MOS itu menurut Angtat tahun 2017 di 2,4 jam. Kemudian di tahun 2019 kita analisa waiting time itu rata-rata ada di 50 menit sampai dengan 1 jam. Yang mana itu sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Apa saja yang menyebabkan waiting time itu sendiri? Dari hasil analisa kami bahwa 22,9% disebabkan karena menunggu kapal dari pelanggan. Kemudian 2,4% dari traffic kapal, kemudian dari kesiapan penyandaran atau kesiapan dermaga itu 1,17%, keterlambatan tunda itu 1%, dan keterlambatan pandu itu 0,09%. Jadi ini equal increasing performance 470% dari baseline 2,4 jam pada tahun 2017. Kemudian
VMS Mobile Platform. Ini adalah improvement atau enhancement dari vessel management system atau order management di Pelindo 2 yang sebelumnya web service atau digunakan di PC atau mungkin laptop. Kemudian kita improve juga menjadi aplikasi yang dapat dibuka atau digunakan pada masing-masing handphone pengguna jasa. Apa sih yang kita sediakan di VMS itu? Antara lain adalah pengajuan PKK, mengubah PKK, melihat PKK, mencetak dokumen, kemudian ada pengajuan permintaan pelayanan kapal dan barang, monitoring statusnya, kemudian proses administrasi, serta sinkronisasi akun. Ini adalah perbandingan antara VMS Web dan VMS Mobile. Kalau web mungkin tidak portable, kemudian butuh konsumsi listrik tinggi karena laptop atau PC itu harus terkena menyolok di listrik ya bahasanya. Kemudian secara interface terkesan kaku, memerlukan koneksi atau melalui kabel atau WiFi, dan memerlukan browser. Untuk VMS Mobile sendiri ini pasti lebih portable karena ada di genggaman masing-masing pengguna jasa, konsumsi listrik rendah juga, user interface yang lebih fresh, kemudian koneksi nirkabel dan tidak memerlukan browser. Kemudian yang terakhir ini adalah suatu inisiasi yang baru kita laksanakan dan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Kenavigasian, yaitu tentang e-navigasi yang berdasarkan dengan inisiatif implementasi e-navigasi itu sendiri dari EMO, yang roadmap-nya dimulai tahun 2017. Kenapa e-navigasi? Karena pasti yang pertama safety, untuk mengurangi error, especially untuk potensial loss of life, injury, atau environmental damage. Kemudian monitoring, kita meningkatkan efisiensi juga di bawah pengawasan yang real time oleh para ahli yang tersertifikasi, dan data exchange yang terintegrasi antara surveillance system maupun dari data administration system kita. Kemudian standarisasi, yaitu consistent standard and arrangement to avoid conflict between users. Jadi kemudian improve decision support. Jadi dengan adanya ini kita dapat secara manajemen dapat mendapatkan informasi apakah yang dapat dari bagian mana yang dapat ditingkatkan selanjutnya. Kemudian apa sih backbone e-navigasi itu sendiri oleh IPC? Yang dipunyai IPC, kita mempunyai vessel traffic service di Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan Distrik Navigasi Tanjung Priok juga, yang di mana itu dibagi menjadi dua sektor. Sektor di luar kolam itu dioperasikan atau dimonitor oleh Kementerian Perhubungan, dan sektor di dalam kolam oleh IPC. Dan kita juga ada ice base station yang berlokasi di 13 stasiun pandu yang tersebar di 11 cabang. Inilah salah satu gambaran personel-personel VTS kita. Kemudian bagaimana untuk memonitornya? 30 nautical mile dari IPC, seperti yang sempat saya jelaskan tadi, pada saat kapal itu terdetek, kita akan trace dan track kapal tersebut. Dan juga kita akan lihat sejauh mana atau proses administrasi apakah sudah diajukan juga. Kemudian kita akan mengecek request-nya, kapal itu meminta pelayanan apa, misal pemanduan saja, pemanduan penundaan, dan ini sudah terintegrasi juga dengan administrasi sistem atau VMS tadi. Bagaimana pola komunikasinya? Yang pasti dengan marine radio yang saat ini sudah umum digunakan. Antara lain dari pandu ke stasiun pandu, vice versa, dari pandu ke kapal, dari pandu ke tugboat, dari
stasiun pandu ke kapal, dari stasiun pandu ke tugboat, dan dari kapal ke kapal. Jadi mungkin bisa kita bayangkan bagaimana kalau maritim atau dia maritim ini kita punya aplikasi semacam Waze atau Google Map, dan apa yang dapat kita tingkatkan lagi dari basic functionalities, yaitu up-to-date ENC map atau electronic nautical chart dengan fitur update otomatis, kemudian real-time ship motion atau pergerakan kapal secara real-time, yang kemudian divisualisasikan pada ICE ataupun VTS yang tadi disebutkan. Kemudian kita menentukan waypoint atau road planning dan track management untuk kapal-kapal yang memasuki area pelabuhan. Kita juga buat maneuvering prediction dan navigational comment serta rekomendasi, dan navigational alarm serta measurement tool, dan yang terakhir communication media untuk semua stakeholder terkait. Kemudian ini adalah gambaran beberapa digitalisasi yang telah dilakukan di Pelindo 2 atau IPC dari sisi laut ataupun darat, sisi pelayanan kapal, sisi non peti kemas ataupun sisi peti kemasnya. Di situ ada improvement MOS, ada TOS, untuk non peti kemas juga ada NPK TOS, untuk terminal mobil ada Car Terminal Operating System, ada auto tele juga di lapangan, kemudian ada auto gate juga untuk truk-truk yang akan memasuki pelabuhan. Ini adalah gambaran dari digitalisasi yang telah kita lakukan di Pelindo 2. Kemudian, apa sih manfaat dari digitalisasi tersebut? Dilihat dari Smart Port Index, ini saya ambil dari Lean and Base tahun 2019, Framework for Building a Smart Port and Smart Port Index, di mana Tanjung Priok bisa kita lihat termasuk 14 pelabuhan di dunia dengan pengembangan smart port yang cukup diperhitungkan. Di mana kita bisa lihat di sini, Tanjung Priok mempunyai Smart Port Index sebesar 0,2675, di mana head-to-head tipis dengan Port of Shanghai dengan SPI 0,2750. Dan bagaimana mereka menghitung ini? Mereka menghitung ini berdasarkan Smart Operation Index atau SOI, Smart Safety and Security Index, Smart Environment Index, dan Smart Energy Index. Di sini kita masih ada gap, yaitu di Smart Energy Index, yang mana pada tahun 2020 ini kita baru menginisiasi untuk beberapa terminal dalam pengembangan shore-to-ship power connection. Jadi kita mulai mereduce polusi atau mereduce hasil pembakaran dari kapal-kapal yang sandar di pelabuhan di IPC. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan, adik-adik maupun teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kehilafan saya secara pribadi. Terima kasih banyak atas waktunya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.